Nama saya Mikael Niko Pasaribu dari kelas 12 IPA 2 SMA Budi Murni 1 Medan. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh cahaya pada pertumbuhan tanaman kacang hijau. Pengamatan pertumbuhan kacang hijau. Latar belakang. Makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan. Nah, dalam pengamatan ini, kita akan mengamati pertumbuhan kacang hijau dalam situasi yang berbeda. Karena ada yang mengatakan bahwa jika kita menanam tanaman di tempat terang, maka tanaman itu tumbuh dengan subur dan lebih cepat. Dan ada yang mengatakan bahwa jika kita menaruh tanaman di tempat gelap, maka tanaman itu akan bertumbuh lebih cepat. Di sini kita akan membuktikan mana yang benar. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakangnya, rumusan masalah dalam pengamatan ini adalah bagaimana pengaruh cahaya matahari dalam pertumbuhan kacang hijau. Tujuan. Sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh cahaya dalam pertumbuhan kacang hijau. Apakah cahaya menghambat pertumbuhannya atau membantu pertumbuhannya? Landasan teori. 1. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan. Pertumbuhan itu merupakan proses pertambahan ukuran, massa, volume, dan juga jumlah dari sel penyusun tubuh makhluk hidup. Proses ini berjalan secara irreversibel, artinya tidak dapat kembali ke wujud atau bentuk semula. Pertumbuhan dapat diamati dengan nilai satuan hitung atau bersifat kuantitatif, dan pastinya memiliki alat ukur. Perkembangan. Perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan atau kematangan. Makhluk hidup sudah dinyatakan mencapai kedewasaan jika alat reproduksinya sudah matang. Dengan kata lain, sudah mampu bereproduksi. Karena kita sedang mempelajari tumbuhan, maka tumbuhan dinyatakan dewasa apabila sudah muncul bunga pada tumbuhan berbunga atau Anthohyta, atau muncul strobilus pada tumbuhan Gymnospermae. Proses perkembangan berjalan bersamaan seiring dengan pertumbuhan. Maka dengan begitu, pasti juga irreversibel. Perkembangan tidak dapat diindra oleh kita. Perkembangan ini tidak dinyatakan dengan kuantitatif, tetapi secara kualitatif. 2. Pengaruh cahaya matahari. Cahaya matahari adalah sumber energi utama bagi kehidupan seluruh makhluk hidup di dunia. Bagi tumbuhan, khususnya yang berklorofil, cahaya matahari sangat menentukan proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses dasar pada tumbuhan untuk menghasilkan makanan. Makanan yang dihasilkan akan menentukan ketersediaan energi untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Namun, cahaya matahari juga menghambat kerja hormon auksin pada tumbuhan. Fungsi hormon auksin adalah untuk mengatur sel dan memacu pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung. Tumbuhan yang kekurangan cahaya akan tumbuh lebih cepat dibandingkan tumbuhan yang mendapatkan pencahayaan yang baik. Alat dan bahan. 1. 2 buah kardus atau kotak sepatu sebagai pelindung tumbuhan dari cahaya. 2. 3 buah wadah kecil sebagai tempat untuk meletakkan kapas. Bahan. 1. Kapas sebagai media penanaman kacang hijau. 2. Kacang hijau sebagai objek penelitian. 3. Air. Prosedur kerja. Pertama, siapkan alat dan bahan yang tertera sebelumnya. Kedua, rendam kacang hijau dengan air biasa selama 1 jam. Ketiga, selagi menunggu kacang direndam, bolongi kardus tersebut. Salah satu kardus dibolongi di bagian atas dan lainnya di bagian samping. Lubangnya berdiameter 3 cm. Selanjutnya, masukkan kapas yang sudah dibasahi ke dalam wadah kecil yang sudah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya, taruh 10 butir kacang secara perlahan ke atas kapas yang sudah disiapkan. Setiap wadah menampung 10 butir kacang, jadi yang digunakan adalah 30 butir kacang hijau. Yang keenam, masukkan wadah 1 dan 2 ke dalam kotak dan wadah 3 di tempat terbuka. Yang terakhir, jangan lupa agar setiap hari membersihkan kapas tersebut dengan air. Oke, Pastor. Hasil pengamatan. Tempat terbuka. Hari pertama 0 cm. Hari kedua 0,2 cm. Hari ketiga 0,5 cm. Hari keempat 2 cm. Hari kelima 7 cm. Hari keenam 13 cm. Hari ketujuh 19 cm.
Tempat tertutup lubang di atas. Hari pertama 0,2 cm. Hari kedua 0,8 cm. Hari ketiga 3 cm. Hari keempat 8 cm. Hari kelima 15 cm. Hari keenam 22 cm. Hari ketujuh 30 cm. Tempat tertutup lubang di samping. Hari pertama 0,4 cm. Hari kedua 1 cm. Hari ketiga 5 cm, hari keempat 11 cm, hari kelima 17 cm, hari keenam 25 cm, hari ketujuh 33 cm. Gambar hasil pengamatan. Tempat terbuka. Tempat tertutup dengan lubang di atas. Tempat tertutup dengan lubang di samping. Pembahasan. Berdasarkan data yang telah saya kumpulkan dari hasil pengamatan, dapat diketahui bahwa pertumbuhan tanaman yang berada di tempat gelap lebih cepat daripada tempat terang. Hal ini karena cahaya matahari yang mengenai tumbuhan akan menghambat pekerjaan dari hormon auksin. Oleh sebab itu, tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap, pertumbuhannya jauh lebih cepat daripada tumbuhan kacang hijau yang dibiarkan di tempat terang. Tetapi kondisi tanaman kacang hijau yang berada di tempat terang lebih baik, dapat dilihat dari daunnya yang lebih lebar dan hijau, serta batangnya yang lebih kokoh dan tebal. Sedangkan yang ada di tempat gelap, daunnya kekuningan, batangnya tipis dan tidak begitu kokoh. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat kita ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat terang, pertumbuhannya lebih lambat, karena sinar matahari mengganggu kinerja dari hormon auksin. Tanaman kacang hijau yang ditanam di tempat gelap, pertumbuhannya lebih cepat karena hormon auksin bekerja dengan baik. Sekian pengamatan saya, semoga video ini bermanfaat, dan apabila ada kekurangan, mohon diberikan tanggapan, agar dapat diperbaiki dalam pengamatan selanjutnya. Terima kasih.